Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dengan acara yang kita cintai, yaitu acara Manarema hari ini. Kita kembali akan belajar topik-topik baru dalam bentuk renungan firman Tuhan singkat, untuk paling tidak memberikan kepada kita suatu hal yang baru, di mana hal tersebut disesuaikan dengan firman Tuhan, supaya kita bertindak benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar firman Tuhan melalui acara Manarema hari ini. Tuhan, kami memang haus akan kebenaran, dan kami tahu kebenaran dapat kami temukan di dalam firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami kesanggupan, kemampuan untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang dituntun oleh kebenaran firman, sehingga demikian jalan kami menjadi lurus sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah batas prestasi yang tertinggi. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah batas prestasi yang tertinggi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, suatu pertanyaan, apa penilaian saya terhadap diri saya sendiri, merupakan suatu pertanyaan yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena pertanyaan tersebut dapat menentukan batas prestasi tertinggi yang dapat kita capai dalam hidup kita. Jadi sebagaimana penilaian saudara terhadap diri saudara sendiri, itu amat sangat berpengaruh terhadap batas prestasi tertinggi yang dapat saudara capai. Karena ada dua pepatah yang mengatakan demikian. Prestasi tertinggi yang bisa kita capai ditentukan oleh batas pikiran kita. Itu pepatah yang pertama. Jadi batas pikiran sangat menentukan prestasi tertinggi yang dapat kita capai. Kemudian kata-kata bijak yang kedua dikatakan demikian. Saudara akan melakukan apa saja yang saudara percaya dapat dilakukan. Jadi saudara akan melakukan apa saja yang saudara percaya dapat dilakukan. Jadi kalau saudara tidak percaya untuk bisa melakukan itu, saudara tidak akan pernah melakukannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, penting sekali apa penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Apakah saudara menilai bahwa saudara tidak mampu, maka saudara tidak akan pernah berusaha. Kalau saudara tetap mengatakan bahwa saya bodoh, saya tidak pintar, maka saudara akan menjadi orang yang bodoh. Itu sebabnya saudara sekalian, penting bagaimana penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana batas pikiran kita menentukan batas prestasi tertinggi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada suatu kisah nyata. Viktor Serebryakov, pada waktu dia berumur 15 tahun, gurunya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah dapat menyelesaikan sekolah dan bahwa dia sebaiknya berhenti sekolah dan mempelajari saja suatu keterampilan. Kemudian Viktor Serebryakov yang menerima nasihat dari gurunya itu, dia mempercayainya
dan mengamininya. Sehingga selama 17 tahun berikutnya, dari sejak dia berumur 15 tahun sampai dia berusia 32 tahun, dia menjadi pengembara yang melakukan pekerjaan serabutan. Dia diberitahu bahwa dia adalah orang tolol oleh gurunya, dan selama 17 tahun dia bertindak selaku orang tolol karena dia mempercayai dan mengamini penilaian gurunya terhadap diri dia sendiri. Dan pada suatu hari ketika dia berumur 32 tahun, setelah dia selama 17 tahun bertindak sebagai orang yang bodoh sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya, dia menjalani suatu tes psikologi. Dan ternyata dia adalah seorang jenius dengan IQ 161. Pada saat itu pandangannya mulai berubah. Dia mengatakan pada dirinya sendiri, ternyata saya bukan orang tolol, ternyata saya bukan orang bodoh, tapi saya adalah seorang jenius. Dan dia mulai bertindak seperti seorang yang jenius. Dia mulai menulis buku, kemudian dia mulai melakukan beberapa percobaan dan mendapatkan hak paten, dan akhirnya menjadi usahawan yang sukses. Mungkin peristiwa paling penting bagi orang yang tidak tamat sekolah ini adalah terpilihnya dirinya menjadi ketua International Mensa Society. Nah, International Mensa Society ini adalah suatu perkumpulan orang-orang jenius yang persyaratan anggotanya tidak boleh kurang dari IQ 140. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Viktor Serebriakov tiba-tiba menjadi lebih efektif, lebih produktif, dan lebih jenius. Mengapa? Karena sekarang dia melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Sebelumnya dia melihat dirinya sebagai orang yang bodoh, dan cara melihat ini mempengaruhi tindakan dia, dan dia pun bertindak seperti orang bodoh. Tapi begitu cara berpikirnya berubah dan dia melihat dirinya bukan lagi seperti seorang orang yang bodoh, tetapi sebagai seorang yang jenius, maka tindakannya juga berubah dan dia mulai bertindak sebagai orang yang jenius. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak orang yang bertindak semacam Viktor Serebriakov ini, yang sebenarnya adalah orang jenius tetapi bertindak sebagai orang bodoh hanya karena mempercayai dan meyakini penilaian gurunya yang mengatakan dia adalah orang bodoh yang tidak akan bisa menamatkan sekolahnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, batas pikiran kita yang menilai diri kita sendiri itu sangat menentukan batas prestasi tertinggi yang dapat kita capai. Sebagai contoh kedua, suatu penelitian yang diadakan terhadap beberapa kutu loncat. Beberapa kutu loncat ditaruh pada sebuah toples yang ditutup, cuma diberi lubang-lubang udara untuk bisa bernapas. Kutu-kutu loncat ini meloncat-loncat di dalam toples, dan karena ada tutupnya, setiap kali mereka ingin melompat lebih tinggi, selalu kutu loncat ini terbentur pada toples, sehingga akhirnya kutu-kutu loncat ini menyesuaikan tinggi loncatan supaya tidak terbentur pada tutup toples. Demikian dalam waktu beberapa lama selalu demikian dilakukan. Sehingga pada suatu hari setelah beberapa lama tutup toples itu dibuka. Tapi kutu-kutu loncat itu tidak pernah keluar dari toples. Setiap kali ia meloncat tidak lebih tinggi dari tempat atau batas tutup toples itu. Memang tutup toples itu sudah dibuka,
sebetulnya kutu-kutu loncat itu dapat keluar dari toples. Tetapi batas pikiran mereka belum berubah. Tutup toples sudah dibuka, tapi batas pikiran mereka masih belum berubah. Jadi sebetulnya kalau dipikirkan, kutu loncat itu bisa melompat lebih tinggi. Tapi karena sekian lama mereka dibatasi oleh tutup toples, maka sudah tercipta suatu pikiran bahwa mereka tidak mungkin melompat lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya walaupun tutup toplesnya sudah dibuka, tetapi kutu-kutu loncat ini tidak pernah keluar dari toples. Nah, supaya kutu loncat tersebut bisa melompat lebih tinggi, tentu batas pikiran ini yang harus dirubah. Kalau kutu-kutu loncat ini, batas pikirannya dirubah, tentu dia dengan mudah bisa keluar dari toples. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini suatu contoh yang sangat baik menentukan bahwa batas pikiran kita itu bisa menentukan batas prestasi tertinggi yang dapat dicapai di dalam hidup kita. Ketika saudara mengatakan bahwa saudara tidak bisa mencapai lebih tinggi lagi, maka begitulah batas maksimum yang dapat saudara tercapai dalam hidup saudara. Nah, contoh yang ketiga untuk meyakinkan suatu contoh yang baik, yaitu seekor anak gajah yang dipelihara dari kecil, kemudian kakinya dirantai dengan rantai besi, lalu rantai ini diikatkan pada patok hanya sepanjang 1 meter, dan patok ini ditanamkan di tanah. Nah, setiap kali anak gajah ini menarik rantai ini dan dia ingin berlari, tidak bisa karena tertahan oleh patok sedalam 1 meter. Dan ini berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai anak gajah ini menjadi besar. Tentu rantainya juga disesuaikan. Karena kakinya membesar, maka lingkaran rantainya juga dibuat yang lebih besar, tetapi patoknya kedalaman patoknya tetap 1 meter, tidak diubah. Dan ternyata gajah besar ini tidak berusaha melarikan diri, tidak berusaha menarik patok itu. Sebetulnya gajah besar ini tinggal menghentakkan kakinya dan patok akan lepas dari kedalaman 1 meter. Tapi dia sudah berpikir, dan ini sudah tertanam begitu lama di dalam pikirannya bahwa dia tidak bisa untuk melepaskan diri dari patok. Sehingga gajah besar ini juga tidak pernah berusaha untuk melepaskan diri dari patok. Karena batas pikirannya masih belum dibuka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, batas pikiran kita akan menentukan batas prestasi tertinggi yang dapat kita capai. Nah, sebagai seorang Kristen Bapak Ibu, mari kita melihat dan membandingkannya dengan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian A saja dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi dalam edisi bahasa Indonesia dikatakan seperti orang yang membuat perhitungannya sendiri. Demikianlah ia. Tetapi dalam King James Version, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, for as he thinks in his heart, so is he. Artinya, sebab sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi kalau dia berpikir bahwa dia bisa, dia akan bisa. Kalau dia berpikir dia tidak akan mungkin bisa, dia tidak akan bisa. Karena dia tidak pernah akan mencoba untuk melangkah lebih jauh. Jadi batas pikiran itu menentukan apa
yang dapat kita capai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian A. Nah, demikian juga Tuhan Yesus pernah berfirman dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus, di situ ada kesempatan besar kita akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Karena firman Tuhan ini katakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Ini tentu suatu pekerjaan yang besar, Bapak Ibu. Suatu kemampuan karena kita percaya kepada Yesus, dan tentu Yesus akan memberikan kepada kita kesanggupan, kemampuan, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Sempurna. Itu sebabnya Tuhan bisa membuat bahkan hal-hal yang mustahil dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan yang lebih dahsyat lagi, ayat ini mengatakan bahwa kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Oh, luar biasa. Kesempatan untuk mengembangkan diri, mencapai batas prestasi tertinggi, itu dibuka ketika Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada kita. Bahkan ayat yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, ini roh huruf besar, Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh, ini roh huruf kecil, jadi bukan Roh Kudus, daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia, Bapak Ibu. Kenapa kita bisa mencapai batas prestasi yang tinggi? Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus sanggup membawa kita dalam kehidupan untuk mencapai prestasi yang tertinggi. Dan Roh Kudus bisa memampukan kita. Roh Kudus bisa memperlengkapi kita. Roh Kudus bisa memberikan kita kesanggupan. Roh Kudus bisa memberdayakan kita, saudara, untuk mencapai hidup dengan prestasi yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menilai diri kita, membuka lebih jauh lagi batas pikiran kita, bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara akan mampu mencapai hidup dengan batas prestasi tertinggi. Jangan mengerdilkan kemampuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jangan mengatakan saya tidak bisa, atau jangan mempercayai penilaian orang lain yang mengerdilkan saudara. Kalau misalnya ada guru saudara mengatakan bahwa saudara bodoh, tidak akan pernah berhasil, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus mengatakan saya mampu bersama dengan Yesus. Jangan mempercayai penilaian orang lain yang merendahkan kemampuan saudara. Sama seperti yang kejadian yang dialami oleh Viktor Serebriakov, 17 tahun terbuang sia-sia karena penilaian gurunya yang mengatakan dia adalah orang bodoh yang tidak akan bisa menamatkan sekolah tinggi. Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita merubah batas pikiran kita, kita maksimalkan. Karena itu akan menentukan batas prestasi tertinggi yang akan kita capai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengizinkan kami mendengarkan firman Tuhan ini. Kami ingin menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang bisa mencapai batas prestasi tertinggi dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.